Tempat yang tepat untuk berbagi. Iki Instagram sing tak buka iku Instagram dodolan. Hihi. Sorry. Oke, lanjut dulu ya. Anis Si. nyip-nyip. Aduh. Wong lanang sentuh kok semakin ngeyelan yo Mas, kudu ekstra sabar. Buat aku wong semakin tua bukan semakin ngeyelan. Iki wong tua ta pasangan. Pasangan koyo wong lanang semakin tua. Umum aja kayaknya. Gak ono dek mlebu. Apa nang akune iku ya? Ya ben nang akun TikTok. Se tak buka liane baru tak rono aku. Ya enggak jadi kalau misalnya ini pasangan kita nggak bahas orang tua, kita ngomong tentang pasangan. Semakin tua semakin gak iso diomongi toh. Itu kadang-kadang bukan ngeyel. Iku bentuk protesnya dia sing wis ngempet kesuwen. Kakean problem. Kakean problem, dia berasa diem. Dan akhirnya batasnya entek. Jenenge wong nampung sampah toh. Iya. Pasti ono fullnya. Amber wisane. Wis amber, akhirnya metu kayak gitu. Makanya butuh sebenarnya orang cowok yang ideal itu dia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada bantuan teman. Seharusnya. Tapi ketika punya kemampuan seperti itu berarti DE level mentality ini wis dikawap lek keplekno gak karu-karuan. Lah kalau belum itu ada kumpulan orang-orang yang positif. Orang-orang yang bisa kita datengin untuk cuman ngedrain emosinya aja. Istilahnya ya, empty recycle bin lah. Ya. Nang Windows. Aku gak ketok toh? Gak aman-aman. Dari Leon, kayak kenal aku iki. Halo Tat, halo. Ngono tok. Arek ini Samben gak salah omah iki. Salah satu talent saya waktu lomba vlog kemarin. Dari Nurul Hasanah, Mas bojoku njaluk aku angger ngomahe tapi tidak diperlakukan dengan baik. Apa iki maksudnya? Gak paham. Mas bojoku njauh aku angger ngomahe tapi tidak diperlakukan dengan baik. Disuruh rumah sama mertua atau sama keluarga gitu kah? Kita nggak paham. Oh, ya. Karena mungkin Berarti, ono kayak perembuka DM sing jelas nang akun IG obrolan warkop. IG obrolan warkop. Duduk nang ngone Zaza baik mangane tak golek gak ono apa. Oke. Kemarin tak bukae. Zanuar posisi kita ada di Semut. Jalan Ka Usman sebelah Mburin Mixu. Ya. Saya tak bukae gini. Tangnya tok maneh. Waduh nang kono IG-ne, Pak. Angel men karena terpisah akunnya ini. Aku lah nek akun-akun sing ngono mesti nah HP ku karo-karo ono. Soale nek ono karo Rene ono Rono ono akhirnya iku gak iso nyeplit ndi sing kebutuhan pribadi, ndi sing kebutuhan iki. Iya. Nek aku ngono. Kalau mau datang ke sini silahkan Zanuar. Kita ada di Mojokerto Kota, Jalan Ka Usman, belakangnya Mixu di Warkop Semut. Yang satu tempat sama Tegur Sabah. Lanjut tadi yang ngomongin tentang ngeyelan. Bojo ngeyelan karena luapan emosi yang tertumpuk ya, sampah yang tertumpuk ya. Iya. Jalan keluarnya nek sing efektif untuk seorang laki-laki yang tidak diperbolehkan istrinya keluar kemana-mana misalnya selain kerja. Tergantung wonge. Ono wong sing gak seneng gombol wong. Oh. Menyendiri. Oh iya, maksudnya deh keluar itu ketika lagi kerja. Wes nang omah. Tapi ada tipikal orang yang butuh sosial tinggi banget. Lah iku Kayak toh cari paman. Awak dhewe. Iya. Kayak sing sampean delok iki. Ngoro iki. Nang mburi ku tipikal mager tapi akeh koncone. Iya. Diparani wong ae. Dadi dhek iku tetep gak metu omah.
tapi tetap bersosialisasi. Iya, nakalan. nakalan ya. Yang sudah gabung terima kasih, silakan komen tentang mungkin ada cerita tentang rumah tangganya, bagaimana perkawinan pernikahanmu hari ini. Atau coba dilihat di awal-awalnya dulu. Kalau misalnya awal-awal pernikahan dia di rumah aja, terus marono wis-wis kok mencoba, berarti ada ketidaknyamanan di rumah. Contoh, misal wong lanang iki seneng nyenengno anake. Hobi nukokno dulinan apa. Mari ngono. Dulinan iku menurut wong lanang ya wis lah gaya anake lah. Tapi kan cewek biasanya perhitungan. Akhirnya di situ setimbang nawa rame ya mending metu. Muruki anake dulinan. Misalnya ya. Dikira melok-melok dulinan. Padahal ya hasilnya ya. Iya makanya banyak di dalam rumah tangga banyak adjustment yang harus dilakukan, bukan toleransi, adjustment. Jadi apa sing bisa diterima, apa sing enggak, apa sing diterima enggak. Karena dari proses adjustment itu kita akan nambah ilmu baru. Kayak aku gombal bojoku, aku ngerti caranya meneng. Silent treatment. Iya bukan silent treatment. Gimana cara nyaman untuk diam. Nyaman Terus, untuk kita, nyaman untuk pasangan. Ya, bojoku ya wis mulai belajar gimana cara komunikasi terus. Ya sudah iku. Karena pasangan itu adalah ada irisannya dengan kita kan ya. Ada. Iki kayak lanjutno komentar sing ikan gurung sing masuk komentare. Tak buka IG. Ya. Sampean lanjut. Lanjut ngomong apa? Yo tentang iki. Tak kira kawan nih. Ya wes. Ya, halo Tat, halo. Oke. Jadi kalau membahas semakin tua semakin elan yuk mang. Pesan permintaan nih request. Mbak, coba jenengan itu aja. DMK ZHA. ZHA underscore baik. Itu jenengan kopi, jenengan paste di kuno. Tadi aku cesok membuka. Ya karena kita ada keterbatasan alat. Alat untuk live itu cuman HP 1. Di sana akunnya Obrol Warkop. Oke. YouTube ada di sana. Ini pakai akun pribadi saya, makanya ada host Najib, Bang Najib itu masuk ke sini. Oke. Benny Firman Sahla, ya sorry tadi nggak tahu kalau buka tab lain, akhirnya kejeda live-nya. Kayak multi. Nggak bisa multitasking. Multi window. Multi window ya. Iya. Ya parek guru IT. Apa? Ojo dead air. Gurung ono sing komen, mangane ndang komen gak dead air. Nah, niku cocok. Sandi Yuda sudah datang, Valtimo sudah bergabung. Banyak yang bergabung tapi kok akhirnya sing standby mundur ya. Apa lihat FYP di scroll mana? Mungkin. Ya gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Mundur itu halal. Dan ngobrolnya di mana Kak? Kita ada di Mojokerto Kota. Kalau mau datang silakan. Kita ada di Jalan KH Usman, sebelahnya Mixu. Nggih. Kita nggak promo Mixu, walaupun kita sebut berkali-kali. Ya lapo promo gak nyponsori kene kok. Gak nyponsori. Kita ada di Warung Kopi Semut kan ya? Ya, tapi iku sing gampang ditengeri masalah. Iya. Jenenge nang ngarep gede, abang, bau banter lampu. Iya. Selesai lah. Untuk narik matanya orang. Karena dulu waktu belum ada Mixu, ono papane semut, ono papane tegur sapa, tapi remang-remang. Sing ketok tegur sapa tok? Iya, tegur sapa. Semut jarene ono lampune tapi gak sido. OTW kan bubuyan OTW. Iya. Ketoro lek malesan. Wong lampune iki kan iki dipateni ya lampu iki. Selesai. Paweteng. Hah?
Oh iya, Iya, untuk sing penting, usaha. sing penting iku murup tagak. Oh ya, setiap hari apa Mas? Kita sebenarnya live-nya hari Senin. Cuman kemarin karena saya harus hormat putra guru saya Dan istri guru saya. dan ternyata dapat kejutan teman-teman alumni, istri guru saya hadir walaupun ngomongnya ketika turun mobil itu ngomong gini. Aku iki emang kau posel jane teko Semarang, kat landing Juanda. Terus mari ngono dikabari Mojokerto ono acara, aku tak mampir kono golek mangan jare. Hehehe. Penghormatan yang bagus. kita merasa Apresiasi. bangga, kita merasa bangga dihadiri beliau. Karena Mojokerto ini alumni Almahrusia itu dikit, tapi suruh berdiri sendiri. Oh iya. Didik tapi dikon cul-culan ngadeg dhewe, Iya. Mbak. Dan kalau mau bergabung bisa datang ke Warkop sini. Ya. Misalnya ada pertanyaan, ada konsultasi, ada permasalahan. Kalau tema malam ini apa kabar pernikahanmu atau bagaimana pernikahanmu? Lewat dari Grand Tema, it's okay, kita bahas. Gas. Mau ngomongin klinik biasanya. Awak kebel. Iya. Dan kalau yang paling utama sih fokus kita kan ke rumah tangga ya. Ya. Tentang bagaimana pernikahan, bagaimana menghadapi pernikahan, Menghadapi pasangan. Ya penata rasane. Akhirnya menggoke nang self development sih asine. Iya. Bagaimana menghadapi mertua, itu sih ngomongake masalah biyen. Iya. Mertua dan ibu mertua dengan mantu perempuannya kayak gak cocok. Ya. Kan itu banyak yang banyak yang komen. Paling banyak komen sing iku. Ya, dan soalnya menantu laki-laki kate komplain iku sungkan. Mosok aku lanang sambatan. Laki-laki kan harus kuat. Jarene. Apakah benar seperti itu? Iya, misalnya Komen aja. Kau buat nemen ya sakno. Nggawa sakmono kae bebane. Ya iya, lemes-lemes dedek, Pok. Baba lah. Durung ana sing komen iki. Iya. Lanjut apa? ya mbah sapa ngono. Iya, kalau gak ono sing dibahas tak tutup lho. Ngewanceman ya aku ya. Nganceman no. Iki Jola. malah ngenteni DM iki lho. Oh ya, yang tadi ngomongnya sudah DM, boleh lah kalau di DM ulang ya. Iya, DM nanggenku aja. Ada masuk dari Yulia, soal sampah emosi yang menumpuk itu kalau sudah diutarakan tapi tidak ada respon sama sekali bagaimana? Maksudnya? Kan mungkin sampah emosi diutarakan kepada pasangannya. Ya kan emang butuh respon. Bahkan kalau kita ngobrol biasanya, Iya. sampah emosi itu jangan diutarakan ke pasangan. Aku lebih nang konco. Dan kalau misalnya lek nang pasangan kan khawatir pasangan gak kuat. Tapi kalau kita wis approve bahwasanya pasangan kita kuat, ya wis lepaskan di sana. Dan kalau buat aku dan aku ngajari beberapa orang yang kenal ambek aku, sampah emosi gak perlu ditanggapi. Hanya Betulnya perlu kan kita butuh ngeluar, no? diluapkan biar hilang gitu aja. Iya. Istilahnya nggak jadi kepikiran panjang gitu kan. Iya, namanya sampah kan kotoran, no? Iya. Bukan hanya sampah emosi, kotoran yang kita punya secara biologis pun apa? Enggak, lanjut. Iku pun misalnya metu kan yo kene gak takon, ya apa? Kabarmu? Kok ya gak toh? Selesai ya wis di flash aja, selesai. Iya. Jadi prinsipnya kalau yang namanya sampah buanglah ke tempat yang semestinya. Iya. Jadi kalau misalnya pasangan kita nggak kuat dengan sampah yang mau kita buang ke sana, ya cari yang tepat aja. Iya. Contoh misalnya yang sering kita omongin, Zaza kan nyaranin beberapa orang pulang kerja jangan pulang dulu. Ya. Buang sampah emosimu di tempat warkop misalnya teman-teman mengumpul. Iya. Kalau sudah sampai situ, buang semuanya, pulang kondisi fresh. Yang dibuang itu masalah kadang-kadang kan nggak bisa selesai dengan diomong no. Yang butuh dibuang itu kaitan emosinya. Iya. Rasa jengkel ya apa nih diselesaikan di situ. Jadi itu masalah tetap jadi masalah, tapi attachment dengan emosinya udah hilang.
Jadi rasanya biasa masalah ono, tapi rasanya nggak Ya. ono yang spesial. Nggak ada luapan emosi, Ya. nggak ada sing gedem bundel dek kene wis ilang. Nah itu. Makanya aku lek nang kene pun sajane ketika aku nyampa ya kayak khotbah. Sarah. Aku nggak butuh tanggapan pengiyaane kanca-kancaku gak. Ya wis ngomong tok aku. Dar aku ngerasakno ngene. Wis mari aku lega ya wis. Lho Cukup sampai situ. awakmu kok ngene ya babas sih. Heeh. Lah iku lek sakjane ngene. Lha kan urusanku. Aku butuh ketokno, enggak butuh pendapatmu. Ya pertemanan kita memang seperti itu kan. Kalau saya nggak tahu kalau cewek kayak gimana umumnya. Ya mungkin kalau cewek butuh ya kembali mana? Bukan tentang cewek atau cowok Ya akhirnya. mungkin kalau yang pertemanan ya kita ngomongnya ya. Gaya pertemanan cowok kebanyakan kan ya searah. bukan tentang cowok atau cewek ya, karena Iya, sih bukan. cowok butuh validasi ya akeh. Oh banyak. Yuk kok takon nang aku sama ngersano akeh gak? Ya gurung terus sih. Misale ben ngomong, yo Najib yo. Yo ngene yo. Oh Atau sing dengan gaya bicara seperti itu. ya butuh validasi. Ha. Kan dia gak pede mbak omongane. Iya. Makanya dia butuh dukungan orang lain. Yo iki yo, ngono iku. Itu namanya validasi. Berarti kamu Kayak sedang tidak pengertian, pede dengan apa yang kamu utarakan. Oke. Ini ada yang masuk lagi, Kang, nasihat buat yang belum menikah. Nasihat sing apa njar kabeh? Nasihate sing gorong menikah sing sabar. Pernikahan bukan tentang seberapa cepat kamu. Tapi ketika kamu beruntung dan kamu disayang oleh Allah, maka pernikahanmu akan diberikan waktu yang tepat. Entah itu lambat atau cepat, tapi yang pasti tepat. Dengan tentunya karena jodoh, takdir dan maut itu takdir Allah, usaha tetap harus jalan kan. Ya iyalah, Nah, kondang aku nunggu jodohku, meneng. genta ini nang perapatan. Ya mungkin ketemu. Iya. Bocarane kayak nasi sinetron. Mendadak mencolot, ceret. Guys, Mari keserempet. Dadi nang rabine. Iya. cekelan tangan, Iya. tatap-tatapan. Kan biasanya ngono. Ya pasti. Nek nang sinetron. Lah keserempet kan pasti tatapan. Iya. Lah gak tatapan gak sudah keserempet. Tatapan mata. Wah. Eye contact. Apa lo? Woi, Jawab. duduk jengi. Lah, kan tatapan. Oke. Dari bundanya Zea, Mas buat pesan buat yang LDM dong. Long distance tapi menikah. Tuh, LDM. Iki aku ngerti teko Iki. FYP TikTok biasanya soalnya. Kalau ngomong LDM itu rada krusial sih buat saya. Enggak hanya orang-orang tertentu yang kuat. Karena ketika seseorang udah menikah, otomatis urusan biologisnya udah dia ngerti punya pengalaman biologis gitu. Iya, Dan itu juga berat. sudah ada memori tentang pengalaman biologis. Iya, kenyamanan dan lain-lain. Itu rada berat. Makanya aku sangat tidak menyarankan untuk LDM. Walaupun kadang-kadang alasan untuk perekonomian itu yang sangat mendominasi urusan LDM. Tapi ketika seseorang bisa bertahan itu keren banget lah. Kayak kemarin kan ada yang sempat sharing ceritanya toh. Ya. Yang cewek Ya. kerja di luar negeri. Siapa jenenge wingi lali aku. Gak usah dieling-eling ceritanya ae. Nah, ceritanya ceweknya kerja di luar negeri, si cowoknya di rumah sama anak-anak. Anak-anaknya rumoso kayak di digawe alat untuk memeras. Ketika ditanya keuangan, loh kok jadi masalah. Bulet. Iya. Akhirnya dalam satu kesempatan dikenekno talak tilu. Nah, Makanya itu bahayanya LDM ya ngono. Tapi LDR tetap lah. tetap ya apa? Kan marriage atau itu kan part of relationship. Tapi mbok ngomong nggak istilah LDM dhewe kok. Soalnya di otaknya ngomong relationship is pacaran. Padahal menikah ya relationship toh. Relationship. Istilah yang sama digunakan nggak apa-apa toh. Iya. Makanya buat ahli-ahli Facebook kan relationship status. In relationship, marono in marriage.
engage kan ngono. Tapi